Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan materi eee, tentang kompetensi teknis ya. Oke, untuk pedagogik. Oke, seksi kompetensi PP3K PPPK keguruan part 3 ya. Oke. Maaf ya, untuk kali ini aku akan ropel saja karena kemarin aku belum sempat upload juga ya. Jadi, oke, langsung saja. Tahap-tahap perkembangan jin pijet 1896 sampai 1980. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin kompleksnya susunan sel sarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Ketika individu berkembang menuju kedewasaan, akan mengalami adaptasi biologis dengan lingkungannya yang akan menyebabkan adanya perubahan-perubahan kualitatif di dalam struktur kognitifnya. Piaget tidak melihat perkembangan kognitif sebagai suatu yang dapat didefinisikan secara kuantitatif. Ia menyimpulkan bahwa daya pikir atau kekuatan mental anak yang berbeda usia akan berbeda pula secara kualitatif. Oke, lanjut. Colin DKK 2012 menggambarkan pemikiran Piaget sebagai berikut. Oke, proses perkembangan kognitif anak sangat berbeda dari orang dewasa. Anak-anak berubah melalui 4 tahap perkembangan secara otonom dan mandiri. Guru harus memberikan tugas yang sesuai dengan tahap perkembangan anak dan memelihara kemandirian berpikir dan kreatif. Tujuan akhir dari pendidikan adalah menciptakan manusia yang dapat membuat sesuatu yang baru. Oke, lanjut. Berdasarkan Piaget, proses belajar terdiri 3 tahap, yakni asimilasi, akomodasi, ekuilibrasi atau penyeimbangan. Asimilasi adalah proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Akomodasi adalah proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Sedangkan ekuilibrasi adalah penyesuaian kesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Siregar, Nara 2010. Pada umumnya, apabila seseorang memperoleh kecakapan intelektual, maka akan berhubungan dengan proses mencari keseimbangan antara apa yang mereka rasakan dan mereka ketahui pada satu sisi dengan apa yang mereka lihat suatu fenomena baru sebagai pengalaman atau persoalan. Bila seseorang dalam kondisi sekarang dapat mengatasi situasi baru, keseimbangan mereka tidak akan tergantung. Jika tidak, ia harus melakukan adaptasi dengan lingkungannya. Wah, pembahasannya semakin aku nggak ngerti ya guys. Oke, lanjut. Piaget membagi tahap-tahap perkembangan kognitif ini menjadi 4, yaitu tahap sensori motor umur 0 sampai 2 tahun, tahap praoperasional umur 2 sampai 7 atau 8 tahun, tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Singkatan 4 tahap tersebut terdapat di skema berikut. Oke, kita lihat skemanya. Kelihatan nggak guys? Aduh, bingung aku mah. Macam mana nih? Oke, aku sampai sini dulu deh. Guys, ini nggak kelihatan atuh. Bentar. Oke, aku agak gini ya guys, maaf ya. Tahapan sensori motor umur 0 sampai 2 tahun. Ciri pokok perkembangan berdasarkan tingkah laku langkah demi langkah. Properasional 2 sampai 7 atau 8 tahun. Penggunaan simbol bahasa tanda.
konsep intuitif, operasional konkret 7 atau 8 sampai 11 atau 12 tahun, pakai aturan jelas atau logis, refleksibel, dan kekekalan. Oke, lanjut, ini masih ada lagi satu, operasional formal 11 atau 12 sampai 28 tahun, hipotesis, abstrak, deduktif dan induktif, logis dan probabilitas. Nih, kira-kira teman-teman masuk di sini ya. Oke, teori belajar konstruktivisme. Oke, pengertian teori belajar konstruktivisme, pembelajaran konstruktivistik adalah pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengonstruksi pengalaman. Dalam proses belajar pun memberi kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan gagasannya dengan bahasa sendiri, untuk berpikir tentang pengalamannya sehingga siswa menjadi lebih kreatif dan imajinatif, serta dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Hal penting dalam teori konstruktivistik adalah bahwa dalam proses pembelajaran siswalah yang harus mendapatkan penekanan, merekalah yang harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka, bukannya guru atau orang lain. Peserta didik perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah dan menentukan sesuatu yang berguna bagi dirinya dan bergelut dengan ide-ide. Penekanan belajar siswa secara aktif ini perlu dikembangkan karena kreativitas dan keaktifan siswa akan membantu mereka untuk berdiri sendiri dalam kehidupan kognitif siswa. Berikut ini adalah pengertian dari teori konstruktivisme menurut para ahli. Yang pertama adalah Hill, tindakan mencipta suatu makna dari apa yang sudah dipelajari seseorang. Yang kedua ada Szymanski. Aktivitas yang aktif ketika peserta didik melatih sendiri pengetahuannya, mencari tahu apa yang sudah dipelajari dan merupakan proses menyelesaikan konsep dan ide baru dengan kerangka berpikir sendiri. Oke, yang ketiga ada Carly dan Margareta. Proses belajar yang diawali dengan adanya konflik kognitif sehingga akhirnya pengetahuan dibangun sendiri oleh peserta didik lewat pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Oke, yang keempat ada Robin dan Timmons. Pembelajaran berlandaskan pandangan konstruktivisme yang harus memperhatikan 4 hal, yakni pengetahuan awal seseorang, belajar lewat pengalaman, interaksi sosial, dan tingkat kepahaman. Yang kelima ada Samsul Hadi, sebuah upaya membangun tata susunan hidup berbudaya modern agar dapat lebih memahami. Silahkan perhatikan bagan di bawah ini. Oke, untuk bagannya, oke, dari atas ya guys, maaf. Panca indera, melihat, mendengar, menjamah, mencium, merasakan objek lingkungan, konstruksi pengetahuan baru, pengalaman fisik, kognitif, mental. Oke, ini saling berkesinambungan ya guys. Oke, langkah-langkah teori belajar konstruktivisme. Oke. Penting untuk memahami bagaimana langkah-langkah dalam menerapkan teori belajar konstruktivisme. Langkah teori belajar ini diuraikan ke dalam 4 tahap, yaitu sebagai berikut. 1. Tahap pertama. Pada tahap ini, guru harus bisa memancing peserta didik tentang suatu pokok bahasan atau konsep, misalkan dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang bersifat clickbait di kehidupan sehari-hari. Lalu guru bisa memulai membangun komunikasi 2 arah agar mereka bersedia memberikan gambaran umum. Oke, lanjut untuk tahapan yang kedua. Pada tahap ini guru meminta peserta didik untuk mencari solusi atau menyelidiki konsep yang telah dipaparkan di tahap pertama. Kegiatan tersebut bisa diisi dengan membaca buku, mencari referensi dan berbagai sumber, atau mengorganisasi ilmu-ilmu yang relevan. Dengan demikian, mereka bisa memenuhi rasa ingin tahunya secara mandiri. Dalam hal ini, peran guru hanya sebagai fasilitator. Oke, langsung ke tahap yang ketiga.
Tahapan ketiga berisi kegiatan lanjutan dari hasil penyelidikan dan eksplorasi di tahap kedua. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk memberikan pemaparan tentang konsep yang dirumuskan berdasarkan pengetahuan yang telah diperolehnya. Guru juga bisa memberikan pengetahuan berdasarkan keilmuan yang guru miliki. Nah, lanjut ke tahap yang keempat. Oke, untuk tahap yang keempat, untuk mengoptimalkan ketiga tahap sebelumnya, guru bisa mengondisikan suasana belajar di kelas menjadi lebih hangat, santun, dan penuh wibawa. Dengan demikian, guru bisa mendorong peserta didik untuk bisa menerapkan pemahaman konseptual yang telah diperoleh di kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut teori humanistik. Oke, teori humanistik, pengertian teori belajar humanistik. Secara luas, definisi teori belajar humanistik ialah sebagai aktivitas jasmani dan rohani guna memaksimalkan proses perkembangan. Sedangkan secara sempit, pembelajaran diartikan sebagai upaya menguasai khasanah ilmu pengetahuan sebagai rangkaian pembentukan kepribadian secara menyeluruh. Pertumbuhannya bersifat jasmania, tidak memberikan perkembangan tingkah laku, perubahan atau perkembangan hanya disebabkan oleh proses pembelajaran seperti perubahan habit atau kebiasaan, berbagai kemampuan dalam hal pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Menurut teori humanistik, kita enggak guys, bingung udah aku. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, psikoterapi, dan daripada bidang kajian psikolog belajar. Teori humanistik sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Nggak kelihatan ya guys? Oke. Oops, sorry. Teori belajar ini lebih banyak berbicara tentang konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dengan kata lain, teori ini tertarik pada pengertian belajar dalam bentuk yang paling ideal daripada pemahaman tentang proses belajar sebagaimana apa adanya seperti yang selama ini dikaji oleh teori-teori belajar lainnya. Pandangan tokoh dan para ahli. Ada beberapa tokoh penganut aliran humanistik, diantaranya adalah Kolb yang terkenal dengan belajar 4 tahap, Haney dan Mumford dengan pembagian tentang macam-macam peserta didik, Habermas dengan 3 macam tipe belajar, serta Bloom dan Cadwell yang terkenal dengan taksonomi Bloom. Pandangan David Kolb membagikan tahapan belajar menjadi 4 tahap, Siregar Nara 2010, yaitu A. Pengalaman konkret. Pada tahap ini peristiwa belajar adalah seseorang mampu atau dapat mengalami suatu peristiwa atau suatu kejadian sebagaimana adanya, akan tetapi ia hanya mengalami kejadian tersebut tanpa mengerti kenapa dan bagaimana suatu kejadian harus terjadi seperti itu. B. Pengamatan aktif dan reflektif, bahwa seseorang makin lama akan semakin mampu melaksanakan observasi secara aktif terhadap peristiwa yang dialaminya. Ia mulai berusaha mencari jawaban dari kejadian tersebut dan memahami kejadian tersebut dengan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan bagaimana hal itu bisa terjadi. Lanjut yang C. Konseptualisasi. Peristiwa belajar adalah seseorang sudah mulai berupaya untuk membuat abstraksi, mengembangkan suatu teori konsep atau hukum dan prosedur tentang suatu yang menjadi objek. Oke. Lanjut nih.
objek perhatiannya ya. Pada tahap ini diharapkan peserta didik mampu membuat peraturan-peraturan umum generalisasi dari berbagai contoh kejadian yang meskipun berbeda-beda tetapi mempunyai landasan yang sama. D. Eksperimen aktif. Peristiwa belajar adalah melakukan eksperimentasi secara aktif. 2. Pandangan Peter Honey dan Alan Mumford. Berdasarkan teori Cobb, Honey, dan Mumford, penggolongan peserta didik atas 4 tipe Siregar Nara 2010 yaitu sebagai berikut. A. Peserta didik tipe aktivis, yaitu peserta didik yang cenderung melibatkan diri pada dan berpartisipasi aktif dengan berbagai kegiatan dengan tujuan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Tipe ini cenderung berpikir terbuka, suka berdiskusi, mudah diajak berdialog, menghargai pendapat orang lain. Mereka menyukai metode-metode pembelajaran yang mampu mendorong menemukan hal-hal baru seperti problem solving dan brainstorming. Oke, B. Peserta didik tipe reflektor. Tipe ini cenderung berhati-hati mengambil langkah dan penuh pertimbangan. Dalam mengambil keputusan cenderung konservatif, maksudnya mereka sangat mempertimbangkan baik buruk dan untung rugi, selalu diperhitungkan dengan cermat dalam memutuskan sesuatu. Oke, yang C aku bacain aja ya. Yang C, peserta didik tipe ini biasanya sangat kritis, suka menganalisis, selalu berpikir rasional, menggunakan penalarannya, segala pendapatnya harus berlandasan dengan teori, sehingga mereka tidak menyukai penilaian yang bersifat subjektif dalam melakukan atau memutuskan sesuatu. Kelompok teoris penuh dengan pertimbangan, sangat skeptis dan tidak menyukai hal-hal yang bersifat spekulatif. D. Peserta didik tipe pragmatis. Tipe ini menaruh perhatian besar terhadap aspek-aspek praktis dalam segala hal. Mereka tidak suka bertele-tele dalam membahas aspek teoritis filosofis dari sesuatu. Bagi mereka, sesuatu dikatakan ada gunanya dan baik hanya jika bisa dipraktekkan. 3. Pandangan Jürgen Habermas. Menurut Habermas, belajar sangat dipengaruhi oleh interaksi, baik lingkungan ataupun dengan sesama. Habermas membagi 3 macam tipe belajar Siregar Nara 2010, yaitu technical learning, belajar teknis, peserta didik belajar berinteraksi dengan alam sekelilingnya, pengetahuan dan keterampilan apa yang dibutuhkan dan perlu dipelajari agar mereka dapat menguasai dan mengelola lingkungan alam sekitarnya dengan baik. Oleh sebab itu, ilmu alam dan sains amat dipentingkan dalam belajar teknis. Oke, yang B adalah practical learning. Belajar praktis. Belajar praktis adalah belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, yaitu dengan orang-orang di sekelilingnya dengan baik. Kegiatan belajar ini lebih mengutamakan terjadinya interaksi yang harmonis antar sesama manusia. Untuk itu, bidang-bidang ilmu yang berhubungan dengan sosiologi, komunikasi, psikologi, antropologi, dan semacamnya amat diperlukan. Mereka percaya bahwa pemahaman dan keterampilan seseorang dalam mengelola lingkungan alamnya tidak dapat dipisahkan dengan kepentingan manusia pada umumnya. Oleh sebab itu, interaksi yang benar antara individu dengan lingkungan alamnya hanya akan tampak dari kaitan atau referensinya dengan kepentingan manusia. C. Emancipatory learning. Belajar emansipatory. Belajar emansipatory menekankan upaya agar seseorang mencapai suatu pemahaman dan kesadaran yang tinggi akan terjadinya perubahan atau transformasi budaya dan dalam lingkungan sosialnya. Dengan pengertian demikian, maka dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan serta sikap yang benar untuk mendukung terjadinya transformasi kultural tersebut.
Untuk itu, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan budaya dan bahasa amat diperlukan. Pemahaman dan kesadaran terhadap transformasi kultural inilah yang oleh Habermas dianggap sebagai tahap belajar yang paling tinggi, sebagai transformasi kultural atau tujuan pendidikan yang paling tinggi. Yang keempat, pandangan Benjamin Samuel Bloom 1913 sampai 1999 dan David Caldwell 1921 sampai 2016. Bloom dan Caldwell menekankan perhatiannya pada apa yang mesti dikuasai individu sebagai tujuan belajar setelah melalui peristiwa-peristiwa tujuan belajar yang dikemukakannya dirangkum dalam 3 kawasan yang biasanya disebut taksonomi Bloom. Siregar Nara. Secara ringkas, ketiga kawasan taksonomi Bloom tersebut sebagai berikut. Kawasan kognitif, ini aku bacakan aja. Anderson Caldwell 2021 melakukan revisi kawasan kognitif. Terdapat 6 tingkat pada kawasan kognitif, yaitu 1. Meningkatkan ingatan atas materi yang disajikan dalam bentuk yang sama diajarkan. Oke. Yang kedua, memahami, mampu membangun arti dari pesan pembelajaran termasuk komunikasi lisan, tulisan maupun grafis. Yang ketiga, mengaplikasikan penggunaan prosedur untuk mengerjakan latihan maupun memecahkan masalah. Yang keempat, menganalisis, memecahkan bahan-bahan ke dalam unsur-unsur pokoknya dan menentukan bagaimana bagian-bagian saling berhubungan satu sama lain dan kepada seluruh struktur. Yang selanjutnya adalah menilai, membuat pertimbangan berdasarkan kriteria standar tertentu. Yang terakhir adalah mencipta, membuat suatu pokok yang baru dengan mengatur kembali unsur-unsur atau bagian-bagian ke dalam suatu pola atau struktur yang belum pernah ada. Piramida taksonomi Bloom yang terpada seperti ini: mencipta, menilai, menganalisis, mengaplikasikan, memahami, mengingat. Ini prosesnya dari pertama ya, mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, menilai. Nah, yang terakhir adalah mencipta. Oke. Lanjut, B. Kawasan efektif. Kawasan efektif terdiri dari 5 tingkat, yaitu penerimaan, receiving, meliputi kesadaran akan adanya suatu, ingin menerima dan memperhatikannya. Yang selanjutnya ada pemberian respons atau responding, meliputi sikap ingin merespon, puas dalam memberi respon. Pemberian nilai atau penghargaan, valuing, meliputi penerimaan terhadap suatu nilai, memilih sistem nilai yang disukai dan memberikan komitmen untuk menggunakan nilai tersebut. Yang selanjutnya adalah pengorganisasian atau organization, meliputi menghubungkan nilai-nilai yang dipercayanya. Yang terakhir adalah karakterisation, meliputi menjadikan nilai-nilai sebagai bagian pola hidupnya. Oke. Selanjutnya adalah kawasan psikomotor. Yang pertama, peniruan, kemampuan mengamati gerakan. Yang selanjutnya, penggunaan, kemampuan mengikuti pengarahan, gerakan, pilihan, dan pendukung. Ketepatan, kemampuan memberikan respons atau melakukan gerak-gerak dengan benar. Perangkaian, kemampuan melakukan beberapa gerakan sekaligus dengan benar. Naturalisasi, melakukan gerakan secara rutin dan menggunakan energi fisik dan psikis yang minimal. Itulah dia untuk part 3. Sampai di sini dulu ya guys. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.